21.000 Pak Ustadz. Loh, saya kan menyampaikan ada buktinya ya. Ada referensinya. Yesus istrinya 2 melalui penelitian Kristen sendiri kan gitu nih. Ini kan dia meneliti makam Yesus tuh ya, dari Kristen sendiri yang menelitinya. Jadi mereka mengatakan bahwa tidak menikah, bahwa Yesus punya istri 2 dan anak 3 gitu ya. Nah gitu. Saya tidak mempelintir, lagi-lagi saya menyampaikan ilmuwan Kristen yang meneliti makam Yesus ya. Makam Yesus tapi tidak Yesus kawin 2 iya. Tidak menikah mati. Jadi Bu, jadi Yesus gini, belum menikah, umur 33 Yesus itu tahun. ya tidak ada melarang punya istri banyak, nggak pernah dia melarang ya. Nggak pernah dilarang Yesus. Ustadz bilang Muhammad itu utusan Allah yang baik, teladan. Jadi gini Bu, Yesus itu Bu ya, aja sadis Bu, Yesus itu dia dari asal moyangnya itu adalah dari istri kelima gitu ya. Sekarang Yesus itu pun berasal dari orang yang banyak istri Bu ya. Gini, kita bercerita tentang Yesus yang fitnah ya, yang Ustadz fitnah. Saya tidak fitnah, makanya Ibu belajar ya. Kita sesuai dalil. Nih, saya cerita sesuai dalil di kitab Ibu ya. Tidak ada dalil. Coba Anda buka Matius 1 pasal 1 ya. Yesus itu hasil dari istri banyak ya. Nih. Pak Ustadz. Bentar Bu, ya dengarkan dulu saya jelaskan, nanti Ibu menuduh saya katanya fitnah kan gitu ya. Di Matius 1 pasal 1 ya Ibu ya. Moyangnya Yesus itu adalah Daud. Oke? Ibu tahu? Tahu? Yesus itu anak Daud. Iya, moyangnya Daud. Betul? Kok moyangnya Daud? Anak Daud dia. Ya. Nah, Daud ini Daud ini menurunkan Yesus dari istri yang ke-12 ya. Begini Pak Ustadz. Makanya Yesus itu bentar dulu Bu ya. Makanya Yesus itu Ibu ya, dia itu berasal dari istri yang ke-12 ya, dari istri banyak gitu. Maryam itu melahirkan anak dari mana? Maryam dari kuasa roh Allah kan? Dari kehendak Allah. Jadi kenapa bisa Pak Ustadz memfitnah Yesus melahirkan dari perempuan banyak? Iya, karena moyangnya Yesus tertulis Bu Maryam melahirkan Isa. Bu, di kitab Ibu ya, Yesus itu moyangnya adalah Daud. Daud ini istrinya banyak 1000. Nah, yang menurunkan Yesus itu adalah istri yang ke-12 ya. Jadi jangan ini ya. Jangan Ibu jangan Ibu tidak menyukuri ya para nabi istrinya banyak, wajar gitu. Tuhan Ibu aja dari istri yang banyak gitu garisnya. Aduh. Jadi utusan Allah. Gitu Bu ya. Jadi ibu telusuri dulu ya jejak moyang Yesus itu dari hasil poligami masalahnya Bu ya. Coba kalaunya Daud tidak berpoligami Bu ya, hari ini Kristen nyembah tiang listrik Bu ya. Ustadz ini pandai. Makanya Ibu belajar ya. Saya itu bukan mengada-ada. Ibu belajar, silahkan Ibu belajar gitu ya yang saya sampaikan. Betul nggak Yesus keturunan dari poligami kan kayak gitu? Tidak usah, karena Pak Ustadz ini pandai memfitnah. Loh, saya tidak ada memfitnah, itu dari kitab Anda sendiri. Bukan, itu dari kitab Anda sendiri, bukan memfitnah saya. Kayak gimana? Bukan fitnahan itu. Iya, itu dari kitab Anda, makanya Anda pelajari, bukan fitnahan itu Bu ya. Bukan saya rasa saya lebih pandai dari Ustadz. Ya silakan Ibu ya, nanti pelajari dan minum obat jangan lupa gitu ya.
Ustaz hanya pintar Nggak ada di sini. Memangnya dari tadi saya menampilkan yang fitnah? Nggak ada, semua tertulis yang saya sampaikannya. Dari tadi fitnah terus. Dari tadi saya menyampaikan yang tertulis. Begini saja, kita ngomongkan tentang dua utusan. Yesus juga utusan Allah, Muhammad juga utusan Allah. Oke? Nah, yang Pak Ustadz kagumi utusan Allah, Pak Ustadz ini Muhammad, kelakuannya Apanya? banyak yang tidak mencerminkan, Apa? yang tidak bisa dijadikan contoh. Apa Seperti contohnya? anak kecil dikawini. Oh, itu Yesus nikahin anak kecil, Bu. Nih ayatnya ya. Ini ayatnya, Bu ya. Saya tampilkan dulu sama Ibu. Bukan. Yang menikahi anak kecil itu Yesus nih ya. Coba Ibu ya kita baca ya. Jangan kemana-mana dulu ya. Saya mau tunjukkan bahwa Yesus menikahi anak kecil nih ya. Nih. Nah, Bu. Jangan percaya cakap Ustadz ini. Ustadz ini Bu, ya, nah ini ya. Banyak orang. Ini judulnya ya Bu ya, menjawab tudingan Kristen ya. Ini Alkitabnya terbitan 1928 ya Bu ya. Nah, di sini apa yang dikatakan oleh Yesus nih? Kata Yesus, istriku yang paling muda ialah Maria yang berumur 3 tahun. Tidak tahan nafsuku melihat popok Maria. Oh indahnya. Markus 6:18-19 tuh ya. Pak Ustadz Kayak gitu. Ini saya baca yang Ibu pelanggaran tuh. Pelanggaran kan Ibu pelanggaran ibunya ya. Pelanggaran ibunya. Kok kejang-kejang saya tunjukkannya. Saya itu menunjukkan yang tertulis kawan ya, bukan tuduh-tuduh, bukan pelintir-pelintir gitu ya. Kok malah saya yang disalahkan mereka? Gitu loh. Aduh. Pak Bang Oki. Selamat malam Pak Ustadz. Selamat malam ya. Saya ada tema peran iblis di dalam agama. Peran iblis dalam agama. Kapan mau bahas? Sekarang boleh? Jangan, saya mepet waktu saya ini masalahnya. Saya mau berangkat ke Jakarta besok. Nggak lama saya live streaming Bang. Mau ada acara ya, benar-benar. Iya. Ya. Nantilah setelah saya dari Jakarta lah. Oh boleh. Gimana Bang? Salam kenal dulu dan Mas Stefan. Iya. Tadi kan Bang bilang Tuhan itu bilang apa Katolik punya itu jika perempuan banyak bilang begitu. Itu yang saya mau tanya sama Apa Bang? Tadi kan saya ada nonton. Jaringannya kurang bagus. Kecil banget Bang suara Abang. Serius. Sampai yang saya pakai handset ini aja Bang nggak terlalu jelas denger loh. Kecil banget suaranya ya teman-teman. Tamu terputus ya. Ya sudahlah, perbaiki dulu ya Bang ya masalah audionya itu ya. Masalah audionya tolong diperbaiki dulu Bang ya, biar enak gitu ya. Oke. Teman-teman yang WhatsApp ya, nanti akan saya balas setelah ini ya, setelah live streaming berakhir ya teman-teman. Oke. Hai Cup, selamat malam Cup. Selamat malam, silakan dibuka dulu kameranya. Oke, siap. Apa kabar? Ente pula. Iya, ente pula. Gimana? Udah sadar kemarin? Lo sadarnya gimana? Yang mau sadar Seharusnya ini siapa? kau pelajari lah kemarin itu yang saya sampaikan ya. Oke, begini Cup ya. Aduh. Karena itu ya, yang ini topik kamu ini apa ini? Bible palsu apa tidak?
itu terserah kamu, ya. Mana yang kamu anggap Halo? asli, mana yang kamu anggap palsu, terserah. Itu dari kamu. Saya siap terima saja tentang hal itu. Cuma, oke. Yang Ada saya cumanya. ini mau tanyakan sama Ucup ini soal bilang bumi itu datar. Nah itu pula ya teman-teman ya. Ya yang nggak apa-apa. Dan Bumi itu itu datar. Sudah saya sampaikan kemarin Oke, itu bumi oke. itu datar menurut kitabmu. Oke. Saya terima Cuk. Saya terima bilang bahwa itu dalam Alkitab itu mengatakan 4 penjuru, ya kan? Iya. Oke. Tapi kamu saya percaya bahwa dalam Alkitab itu 4 penjuru mata angin. Benar? Itu yang terjemahin kayaknya kagak sekolah itu yang tulis itu. Tuh, kan kamu yang tunjukkan Iya. kemarin. Mata Bahwa- angin kalau itu disebut mata angin 4 penjuru itu mata angin bukan 4, 16. Oke, 16. Memang. Kagak sekolah itu penulis Bible itu. Tapi dengar dulu. Iya, Jangan langsung jangan langsung jawabannya kayak begitu, Cuk. Oke, saya terima. Kalau memang dalam Alkitab itu 4 penjuru mata angin, oke, utara, timur, barat, dan selatan. Dan kamu katakan 16. Oke, memang 16. Tapi itu dikembangkan oleh ilmuwan dunia. Betul? terus Oke, saya mau tanya sama kamu karena kamu mengatakan itu 16 mata angin, ya. Oke, coba kamu yang mengatakan demikian di depan 16.000 penonton kamu, saya mau tahu kamu bisa sebutkan nggak 16 mata angin itu? oh saya nggak hafal itu sebagian aja apa. Makanya itu Cuk. Jangan itu bicara. Pertama ya timur, barat, selatan, tenggara, habis itu timur laut, barat daya, tenggara. Tuh ya. Nah ya sudah kalau seperti itu ya saya hanya hafal sebagian. Coba kau sebutin sekarang. Oh oke. Rekam ya guys ya, bahwa Ucup mengatakan bahwa 16 mata angin, tapi dia tidak tahu. Justru itu saya mau tanya sama kamu. Saya kagak hafal bukan kagak tahu ya, kagak hafal. Apa bedanya kagak hafal dan tidak tahu? Beda kagak hafal dengan kagak tahu beda. Tidak hafal dengan Kalau kagak tahu satu pun kagak tahu. Kalau kagak hafal ya dia tahu cuma kagak hafal gitu ya. sama saja. Oke, nah, Cuk. Saya mau kasih tahu sama kamu. Ini ya. Makanya lebih baik. Nah nih ya makanya kenapa saya nggak hafal ya teman-teman 16 mata jangan- angin ya. jangan di situ, Karena jangan di sini saya hanya hafal sebagian utara ya, timur laut, habis itu tenggara, selatan tenggara, habis itu selatan kan gitu. Nah barat daya kan gitu. Terus barat laut kan kayak gitu ya. Nggak perlu lagi kau pun juga kagak tahu gitu, nggak perlu ya kagak perlu. Karena kau nggak jawab gitu ya. Ya dengar dulu. Makanya gitu. saya bilang lebih baik mengaku tidak tahu daripada sok Ya tahu. iya saya tahu mata angin itu 16 cuma saya tidak hafal apa saja namanya ya. Nah, berarti tidak tahu sama saja. Bukan tidak tahu, saya tahu mata angin itu 16 ya, tapi saya tidak hafal satu persatu ya menyebutkannya gitu ya, oke? Udah makanya kau belajar kosakata dulu gitu ya, biar paham gitu. Biarlah. Aduh. Dengar baik-baik ya, saya akan hafalkan. Oke? Tanpa ini tangan saya, mana tahu kau bilang saya lihat YouTube atau apa. Oke. Karena Nggak saya perlu. ini bidang saya Ucup. Makanya saya tanya sama kau, jangan sota. Oke, saya akan hafalkan sama kau. Ya. Utara, timur laut, timur laut, timur laut, timur menenggara. Tenggara, selatan menenggara, selatan barat daya, barat daya, barat. Barat laut, utara, utara. Coba. Tuh
Bisa kau. Ya, karena itu bidang saya, Iya, Cuk. kau tahu mata angin itu 16. Kenapa kau bilang di situ 4 penjuru kitab kau? Itu dalam Alkitab mengatakan penjuru yang seperti Makanya kamu aku bilang suruh sekolah lagi itu penulis Alkitab kau tuh. kok sekolah. Makanya kan saya udah bilang kayak gitu ya. Itulah saya bilang, Cuk. Itulah saya bilang sama kau, Cuk. Aduh. Ya, itulah Makanya saya sama bilang kau. kepada Anda ya, kalau ngotot sama saya ya sampai saya sindir ya. Kalau bumi itu bulat, air laut akan tumpah. Supaya kagak Oke. tumpah air laut kayak gimana? Datar aja kayak Bible gitu ya. Kagak sekolah itu penulis Bible. Ada. Oke, terserah. Saya terima saja kok. Apapun yang Anda katakan terserah, ya. Terserah. Itu memang dikatakan seperti itu dari kalian. Tapi itulah saya tanya Ucup tadi, Ucup sendiri bilang saya tahu tapi lupa. Nah, Ya iya, saya tahu arah mata angin itu 16, cuma saya nggak hafal satu persatu gitu, nggak hafal semua. Seharusnya Ucup itu harus sekolah lagi soal mata angin. Bukannya saya nggak tahu sama sekali. Tahu saya arah mata angin itu 16, bukan 4. Cuma tapi saya itu tidak namanya- bisa menyebutkan satu persatu karena bukan bidang saya ya. Kita tidak tahu. Ya kalaunya bidang kau ya jelas kau yang tahu kan gitu. Ya, kenapa langsung menghakimi saya tadi bilang kau sendiri tidak tahu? Ya makanya sebutkanlah kan kayak gitu ya. Kan saya sudah sebutkan. Setelah kau sebutkan kan 16, kenapa Bible kau menulisnya cuma 4 coba? Arah mata Saya angin. bilang. Ada 4 penjuru. Bisa sekali itu bunyi. Saya sebagai tamu Anda itu Anda harus menghargai tamu. Lebih baik jangan masuk aja kalau tidak dihargai. Kan begitu. Nah, itu dalam Bible 4 utara, timur, barat dan selatan. Sedangkan mata angin secara manusia di dunia zaman sekarang yaitu karena dikembangkan oleh ilmuwan dunia. Kan begitu. Ya jangan kita juga terlalu menyalahkan bilang Alkitab cuma menyatakan seperti itu. Memang dalam Alkitab seperti kamu tunjukkan kepada saya bilang itu cuma 4. Oke, memang saya terima. 16 itu karena dikembangkan oleh ilmuwan dunia, profesor-profesor. Itu orang-orang pintar, orang-orang hebat yang kembangkan. Sekarang saya mau tanya satu hal. Yang dikatakan kitab kau itu ujung langit itu di mana ujung langit? Ujung langit ya bagi saya artinya sudah tidak dapat dilihat lagi. Ujung langit tidak dapat dilihat lagi. Ya, berarti ujung langit sudah tidak bisa dijangkau dengan mata normal kita sebagai manusia. Oke, begini Cup, saya juga mau tanya, ya. Sebenarnya apa ini? Teman yang berteman dengan iblis ini Muslim apa Kristen? Yang berteman dengan iblis. Ya. Oh, itu yang kau bawa. Baik. Seru nih. Nah, Seru nih. Saya mau bertanya ini Cup karena ya, Oke. silakan. Tapi maaf ya sebelum kamu jelaskan saya mau sampaikan ini saya kepada saudara-saudari saya yang muslim di sana karena saya juga keluarga muslim dan sekian. Alah, ini cuma diskusi argumen wajar oke, gitu. Dengar itu ya saudara-saudariku yang muslim karena banyak sekali soal debat kita diskusi kita yang lalu-lalu itu banyak sekali yang menghakimi saya bilang kau begini kau begitu dengar Ustadz kalian sendiri mengatakan bilang ini hanya diskusi untuk saling memberikan masukan dan ilmu kan begitu tapi kalian dari sebelah ya terlalu keras untuk menghakimi saya, memaki saya, memfitnah saya tapi itu terserah. Oke, lanjut Cuk. Iya. Itu menarik tuh. Siapa yang berteman dengan ini nih, dengan iblis ya? Iya. Ya, Baik. jangan baper ya saudara-saudariku yang muslim, jangan terlalu cepat menghakimi saya. Ini lagi turun. Kau aja yang turun kalau mau turun. Ini nih. Oke, lanjut. Emangnya ente berpikir kayak gitu dapat ayat di mana emang? Enggak. Nah, saya karena apa? Oke, begini, Cuk. Kenapa saya bertanya sama Ucup soal itu? Karena bilang sering saya dengar bahwa
ambil udu kan, saudara-saudariku yang muslim itu ambil udu kan. Nah, itu katanya mengusir setan dari lubang hidung. Yang saya dengar itu banyak kan. Ya itu, makanya saya bertanya sama Anda bahwa yang muslim ini yang berteman sama iblis ini muslim apa Kristen. Kan begitu. Saya kasih tahu nih jawaban yang benar. Hadis tentang setan bermalam di lubang hidung itu hadis lemah, nggak bisa dijadikan dasar. Nah itu oke. Karena itu ada dalam hadis Cuk. Makanya saya bertanya, muncul pertanyaan ini, yang berteman dengan iblis ini muslim apa Nasrani, kan begitu. Nggak saya bisa bertanya. dipakai. Nah, karena saya ambil dari hadis itu, dengar dari hadis itu. Maaf ya, saya kurang memahami soal hadis dan Al-Quran itu. Cuma sebagian-sebagian itu pun saya nonton dari debat-debat kalian dan debat-debat sama ustadz dengan ustadz sendiri. Muslim dengan muslim sendiri begitu. Makanya saya muncul pertanyaan ini, bertanya kepada Ucup bahwa siapa yang berteman sebenarnya dengan iblis, muslim apa Kristen, kan begitu. Nah, cuma hadis itu yang jadi lampirannya sama saya gitu. Ya kan itu bilang yang melakukan wudu setiap wudu kan saudara-saudari kita yang muslim, bukan Kristen. Nah. Baik. Sekarang gini ya. Saya mau membawakan di Bible gitu. Apakah silakan. Apakah Kristen ini kerjasama dengan iblis atau tidak gitu ya? Kalau dalam bagi kami sama sekali tidak. Dari saya pribadi dan mungkin saudara-saudara saya ada yang menonton ini, sama sekali tidak berteman dengan iblis. Sekarang mari kita baca nih ya. Ini Lukas 4 ya. Ya. Itu betul Lukas 4 apa bukan? Coba ada Lukas 4 nih. Situ kan. Lukas 4. Ya oke, lanjut. Ya, mari kita baca nih. Ya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus ini apa? Tuhan. Ya, Roh Kudus ya Tuhan. Kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Oke? Ya. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Ini kenapa Roh Kudus kerjasama dengan iblis? Iya kan? Oke. Kenapa ini Tuhanmu kerjasama dengan iblis? Oke. Sudah sampai di situ kah atau masih lanjut? Sampai situ atau masih lanjut? Coba kalau kita lihat ayat yang lain nih. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Untuk apa? Betul. Dicobai iblis. Kerjasama. Itu saya terima. Iya, memang itu. Iya. Nah, iya, gimana tuh? Jadi masalahnya apa di dalam sini? Kenapa coba Roh Kudus itu bawa Yesus ke KFC, enggak dicobai iblis? Benar. Bawa makan-makan kayak gitu ya. Roh Kudus bawa Yesus makan-makan, ngapain bawa Yesus untuk dicobai iblis? Kerjasama kah dia dengan iblis? Ya begini, karena Yesus itu adalah Roh Kudus. Iblis ini tidak suka sama Yesus. Makanya Yesus itu selalu dibawa kemana-mana, dibawa ke gunung, dibawa ke padang pasir, dibawa kemana-mana untuk dicobai. Dicobai, bukan berteman. Iya. Bukan ngapain? Dibawa untuk dicobai. Bahwa ngapain coba? Tuhan. Ya ini ya, karena iblis mau tahu ini betul-betul Tuhan, Roh Kudus apa bukan? Ngapain coba Roh Kudus bantu bawa Yesus? Ngapain coba? Iya, karena Roh Kudus itu ingin membuktikan kepada iblis bahwa Yesus ini adalah Roh Kudus dan tidak mungkin iblis bisa menggodai dia. Iya, berarti kerjasama Roh Kudus dengan iblis itu ya. Bukan kerjasama. Dia bawa kemana-mana untuk dicobai. Ngapain coba iblis ngetes Tuhan? Tapi ya, karena dia mau tahu apakah betul ini dia anak Tuhan. Waduh, ngapain? Kok bisa iblis ngetes Tuhan gitu loh?
Iya, karena iblis itu tidak suka sama Yesus. Karena iblis itu ingin dia yang paling di atas daripada Yesus. Makanya ada dalam Alkitab itu dikatakan, karena iblis sudah tidak berhasil mengerjain Yesus, tidak bisa mencobai Yesus, makanya dia bilang, nyala kau iblis. Betul apa tidak? Jadi kalaunya berarti Roh Kudus dengan iblis itu musuhan gitu. Bukan kerjasama. Ini saya ada satu pertanyaan lagi nih ya. Tunggu dulu. Saya mau tanya, saya mau ini. Jangan dulu lari dari sini. Tunggu dulu. Apa tuh? Nah, oke. Kenapa itu iblis dibilang nyala engkau karena dia sudah tidak mampu. Iblis itu ditendang diusir oleh Yesus Kristus kemana? Ini pertanyaan saya masih berkaitan dengan ini, dengan ayat yang ini juga masih ke bawahnya. Oke, tapi tunggu dulu, saya jelaskan ini. Makanya iblis itu diusir ke dalam tubuh babi. Karena pada saat di sini Iya. Ya dengar dulu. Yang lewat itu hanyalah babi. Makanya, oke dengar Cup. Biar saya kasih tahu, biar saudara-saudara kita yang Muslim di sana pun tahu ya, dan sama-sama Kristen. Makanya tidak ada orang Kristen itu yang bisa digoda oleh iblis. Kenapa Yusuf? Saya akan kasih tahu ya. Jangankan iblis itu berani mau masuk atau mau menggoda orang Kristen, sedangkan iblis itu sendiri kami makan. Waduh. Percaya atau tidak? Iya. Lalu. Dengar, biar kita berbagi tahun. Dengar dulu. Iya, saya dengar dari tadi kok. Justru itu iblis itu tidak berani menggoda orang Kristen. Karena kenapa? Jangankan dia menggoda, dia mau dekat saja dengan orang Kristen, dia tidak berani. Karena apa? Itu ditendang, diusir oleh Yesus Kristus ke dalam babi, ya. Sedangkan babi itu kami makan, berarti iblis itu kami makan. Bagaimana? Iya. Makanya, oke Cup, dengar. Makanya iblis itu sehingga tinggal di hidung saudara-saudari kita yang Muslim, begitu. Gini ya, salah ente. Bentar, saya tanggapi dulu. Saya udah ngerti gitu. Ya. Sedangkan orang iblis itu tidak berani menyentuh orang Kristen karena apa? Kami makan, kami sate, kami bakar dalam bambu. Khususnya kami orang Toraja. Oke, baik. Saya tanggapan saya ya. Ya, kalau iblis masuk ke babi, udah tahu di dalam babi itu ada iblis, kalian makan. Ya. Daging babi yang kalian makan pindah ke tubuh kalian. Artinya ya Kristen sekarang tubuhnya kerasukan iblis semua. Oke. Karena apa? Karena dari iblis yang di babi dimakan oleh kalian, dimakan oleh kau, pindah iblisnya ke tubuh kau. Oke. Tapi macam mana pula kau ini? Kenyataannya tidak seperti itu. Berarti kau sekarang kerasukan iblis ini. Oke, amin. Terserah kamu, Cuk. Terserah kamu. Yang penting intinya saya tidak seperti itu, Cuk. Bilang saya kerasukan iblis. Saya katakan demikian karena apa? Itu iblis itu diusir oleh Yesus Kristus ke dalam tubuh babi. Sedangkan babi itu kami bakar, kami makan, kami satai. Makanya pindah ke tubuhmu dia. Dia takut. Kau makan masalahnya. Sudah mati itu iblis buat kami. Makanya cuma lari ke saudara-saudara kita yang Muslim. Tidak ada hubungannya dengan Muslim. Kalau kau makan babinya, maka iblisnya pindah ke tubuh kau. Kami makan itu iblis sudah jadi tai. Jadi tai itu iblis. Aduh. Nah, ini pertanyaan lanjutan nih dari yang tadi nih. Boleh ya? Oke, dengar dulu. Nih. Dengar ya. Apa pula? Dengar dulu. Saya mau kasih dalilnya bahwa ya, saya dengar bahwa yang berteman dengan iblis itu adalah Ucup dan pengikut-pengikut Ucup. Ini saya akan putarkan. Dengar dulu. Apa tuh?
kita ini punya teman dari bangsa jin. Nah, Apa itu? Atau makan ayam, jangan dimakan sama tulangnya. dengar dulu ya, dengar. Ya. Jangan dimakan sama tulangnya, kasihkan ke saudara kita bangsa jin. Tulang manusia itu, tulang yang dimakan dari ayam atau ikan, itu kalau kita buang, Allah bungkus lagi bangsa jin. Makanya kita ini punya teman dari bangsa jin. Oh, udah, oke. 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 Nah, coba. Itu ustadz kalian sendiri yang mengatakan kita punya teman ini adalah bangsa jin. Iya, Nah, bukan kenapa Ucup? bukan iblis di situ dia bilang. Kacau kau ini. Jin dengan iblis sama Beda, jin dengan iblis beda. Wah, banyak yang beda. Sama-sama. Saya juga tahu ya manusia ini mempunyai teman yang namanya itu jin korin. Tahu saya. Kagak usah yang muslim, yang Kristen, yang semua manusia itu ada jin temennya, memang korinnya. Ya, dimakan sama tulangnya. Itu udah tahu semua saya, oke? Udah? Saudara kita bangsa jin. Oke? Tulang manusia itu, tulang yang tidak dimakan dari Udah. ayam atau ikan, itu kalau kita buang, Allah bungkus lagi. Udah, oke? Sabar dulu, Cik. Makanya kita ini punya teman dari bangsa jin. Oke. Lanjut. Iya, itu udah tahu jin dengan iblis beda. Itu permasalahan jin apanya yang beda? jin korin. Oke, jelaskan. Jadi Jelaskan gini, saya. ente bedakan dulu jin dengan iblis. Iblis dengan jin beda. Ya, jin itu yang dimaksud yang oleh Habib tadi itu adalah jin korin. Kagak usah Islam, semua manusia punya jin korin. Kayak gitu maksudnya. Ya, nih saya bertanya ya. Iblis kan dengan Roh Kudus musuhan, dengan Yesus musuhan ya. Oke, ya benar. Saya mau tanya ente nih. Ya, Nih, ya, baca dulu ya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Saya mau tanya, kalau iblis dengan Yesus musuhan, iblis ini cara bawa Yesus ke atas gunung kayak gimana? Apa dijambak atau kayak gimana gitu? Karena kan gak mungkin mereka itu waktu naik ke atas gunung itu berpelukan atau saling rangkul ke atas gunung dengan iblis, gak mungkin. Gimana itu iblis bawa Yesus? Apakah dijambak iblis itu kepala Yesus atau gimana tuh? Enggak. Lah, kan musuhan. Gimana kalau musuh bawa musuhnya kayak gimana? Pasti dijambaknya itu palanya itu. Oke, di situ kan tidak ada dijelaskan. Di situ kan tidak ada dijelaskan bahwa iblis membawa Yesus ke atas gunung itu dengan cara bagaimana, kan tidak ada. Cara kita bawa musuh kayak gimana? Nggak mungkin kita rangkul, nggak mungkin. Tidak. Nggak mungkin kita berpelukan, nggak mungkin dengan musuh. Oke, karena Yesus ingin membuktikan kepada iblis bahwa tahta yang lebih tinggi itu dimiliki oleh Yesus. Jadi Iya. itu menurut saja. Saya tanya cara bawa iblisnya kayak gimana, dijambaknya kah kepala Yesus atau diseretnya kah Yesus, diikatnya kah atau kayak gimana, diseret-seret atau apa gitu? Karena mereka musuhan kan kata kau. Oke, tuh, benar musuhan, makanya Yesus itu selalu dicobai. Tapi kalau misalnya Yusuf bertanya bilang dijambak kata digendong kah mana kita tahu, sedangkan dalam kitab saya sendiri, Bible saya sendiri tidak dijelaskan. Ya bagaimana saya mau jawab? Kan begitu. Waduh. Ya, mungkin saja dia berjalan dua-duanya. Karena apa? Yesus mau membuktikan kepada iblis bahwa tahta tertinggi itu ada pada Yesus Kristus. Sampainya di atas bukit itu, ya mungkin karena itu kuasa-kuasa Roh Kudus atau apa. Wah, mulai ngarang ente. Loh. Mulai ngarang. Yesus Iya, kan kagak ada musuh bawa musuh berpelukan itu, nggak ada. Paling dijambak atau diseret-seret itu. itu kan musuh sendiri yang jawab. Musuh sendiri yang jawab. Ya, saya tidak tahu. Kan saya bilang.
Nah, di dalam Bible itu tidak ada penjelasannya bahwa Yesus dibawa ke gunung, ke atas gunung itu entah digendong, entah dijambak, entah dipangku. Saya juga tidak tahu menjawab karena apa? Tidak ada dijelaskan dalam Bible. Tapi Ucup sendiri yang jawab bahwa mungkin diseret atau apa ya. Tunjukkan kepada saya kalau memang diseret atau dijambak. Kan begitu. Masalahnya kayak gini. Begini, Cup. Kamu yang bertanya, kamu sendiri yang jawab. Saya heran. Gini masalahnya, kan itu perkiraan saya, makanya ente jelaskan kayak gimana cara bawanya. Jangan dikira-kira. Saya juga bisa. Iya kan, kalau orang bawa musuh kayak gimana? Nggak mungkin dia berpelukan kan? Nggak mungkin. Kita tidak tahu karena kita tidak tahu di penjelasannya dia caranya bawanya bagaimana. Dia naiknya bagaimana? Ya, saya juga tidak. Kagak mungkin juga musuh digendong oleh dia, nggak mungkin. Ya, mana tahu, saya tidak tahu. Iya, bisa jadi kan dijewernya kan nggak tahu juga. Itu kan Ucup sendiri yang jawab. Sedangkan saya bilang saya tidak tahu caranya bagaimana dia bawa naik. Tapi Ucup sendiri yang jawab. Jadi Ucup yang tahu loh. Kenapa bilang salahkan saya? Aduh, heran saya juga ini Ucup ini. Iya, masalahnya gini ya. Selain ayat itu ya masih banyak ya Tuhan kalian itu kerjasama dengan iblis. Masih banyak ayat yang lain. Ya coba kerjasamanya. Nih. Salah satu kerjasama kalian dengan iblis nih ya. Nih, 1 Korintus 5 ya. Buka kau ya. 1 Korintus 5 nomor 5. Oke? Ya, lanjut. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Nah, kan? Dalam nama Tuhan Yesus diserahkan kepada iblis sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ngapain coba kalian dalam nama Tuhan kerjasama diserahkan sama iblis? Hah? Coba baca ulang. Saya tidak kurang paham, kurang lihat. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, oke? Ya. Sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ngapain coba diserahkan kepada iblis? Kan orang itu atas dalam nama Yesus, itu kan dia pakai nama Yesus, bukan? Ya iya, ngapain coba diserahkan ke iblis? Ngapain? Ya karena dia memang tidak taat, makanya diserahkan kepada iblis. Iya, kalaunya kagak taat itu tobat sama Tuhan, kok diserahkan ke iblis sih? Iya, karena memang dia orang kacau jahat, kali. Karena memang dia orang jahat, makanya diserahkan kepada iblis. Udah tahu jahat, suruh tobat kepada Tuhan, ngapain diserahkan kepada iblis? Loh, kenapa saya yang mau pusing dengan hal itu? Apa hubungannya dengan iblis? Kerjasama Tuhan kalian dengan iblis gitu? Loh, itu kan dia dalam nama Yesus. Iya, makanya dalam nama Tuhan Yesus kita serahkan ke iblis. Apa ini? Dalam nama Tuhan kerjasama dengan iblis. Iya, karena orang itu orang jahat, ya, orang jahat. Karena itu Yesus adalah Yesus itu adalah dianggap sebagai Tuhan, makanya disebut dalam nama Yesus kita serahkan kepada iblis. Aduh, karena kalau diserahkan kepada iblis itu namanya jadi tumbal. Mau tumbal, begini cuy. Mau tumbal kah, mau bukan kah, itu urusan mereka. Saya pun tidak paham dengan hal itu. Iya. Makanya itu jadi tumbal kalau diserahkan. Kenapa coba diserahkan kepada iblis? Seharusnya diserahkan kepada Tuhan, kayak ini kepada iblis. Ngaco juga kalian ini. Kan orang yang sudah tidak taat, makanya diserahkan kepada iblis. Dia sama iblis begitu. Orang kagak taat itu disuruh untuk tobat kepada Tuhan, bukan diserahkan kepada iblis. Mungkin karena sudah disuruh bertobat kepada Tuhan atau diserahkan kepada Tuhan, tapi masih tetap melawan, makanya diserahkan kepada iblis begitu, Cup.
Makanya erat kali kalian itu kerjasama dengan iblis gitu. Yudas pun dibisiki iblis. Ya, peran iblis ini sangat banyak dalam kekristenan. Kerjasama dengan iblis. Coba kalau Yudas tuh ya dibisiki oleh iblis sehingga terjadi penyalipan, kan kayak gitu. Iya, ini karena apa? Dia itu cemburu kepada Yesus. Begitu saja intinya. Karena Yesus itu dikatakan Yesus adalah Tuhan. Makanya semua itu iblis mempengaruhinya karena ketinggian tahtanya iblis itu tidak mau diambil oleh Yesus, makanya selalu itu digoda oleh iblis itu Yesus. Begitu. Saya mau tanya dulu. Disuruh inilah, disuruh itu. Ya, makanya itu Yesus disalibkan karena iblis. Saya mau tanya dulu, setan dengan iblis sama atau enggak? Ya sama lah, iblis. Oh sama, ya. Iya, setan dengan iblis sama. Oke. Saya pikir beda di Kristen. Iya. Iblis itu sama, ya. Setan dan iblis itu tidak ada wujudnya. Tidak ada wujudnya. Ya, itu namanya roh jahat. Bukan roh jali gitu ya. Roh jali kali. Bagi iya. Roh jali. Kenapa coba kalian ini suka kali berurusan dengan iblis, diserahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus? Ayo coba. Ya, dalam nama Tuhan Yesus diserahkan kepada iblis. Karena apa? Saya nggak mau diserahkan kepada iblis, ngapain coba? Biar dalam nama Tuhan. Apa emang saya mau dijadikan tumbal gitu? Dia dijadikan tumbal supaya orang lain yang lainnya itu bisa bertobat gitu loh. Aduh, coba jangan berurusan dengan iblis gitu. Udah tahu iblis itu jahat, kalian suka kali berurusan kerjasama dengan iblis itu. Begini Cuk, dengar baik-baik Cuk. Intinya iblis itu tidak akan berani mengganggu orang Kristen, ya. Ya gimana mau mengganggu orang Kristen? Masa iblis ganggu iblis? Ya kagak mungkin lah iblis ganggu iblis. Terserah itu pendapat Ucup. Lah kan tadi orang Kristen makan babi, di dalam babi ada iblis, dimakannya lah itu babi, iblisnya pindah ke tubuh Kristen. Jadi orang Kristen itu wajar kagak bisa digoda iblis. Ngapain coba? Karena iblis kagak akan menggoda iblis, kagak akan. Itu pendapat Ucup. Aduh. Kenapa iblis itu tidak bisa menggoda orang Kristen? Karena apa? Iblis itu kami sudah makan jadi tai. Iya makanya ngapain iblis goda iblis coba? Sedangkan buat saudara-saudari kita yang di sana ya, khususnya buat Ucup ya yang selalu wudhu, karena setiap malam itu iblis setan itu ada di hidup Ucup. Betul nggak? Betul kan? Coba ente pikir ya, ente pikir ngapain iblis goda iblis kan gitu? Ya oke, secara pribadi saya terima. Terserah apa Ucup bilang. Ya diterimanya pula. Ya oke. Saya bilang bagi saya pribadi terserah. Itu kan kata Ucup. Itu kan kata Ucup, bukan kata orang lain, bukan kata orang sama-sama saya Kristen. Tidak, itu pengakuan saya sendiri. Oke, saya terima, terserah. Apa Ucup bilang terserah sama saya. Mau bilangin saya iblis dengan iblis terserah. Enggak ada saya tuduh ente iblis, ente sendiri yang ngaku makan iblis. Iya memang. Saya bilang saya makan iblis sudah jadi tai itu iblis bagi orang Kristen. Betul nggak? Kan saya nggak ada tuduh ente ya, nggak ada. Memang itu saja lah. Makanya orang Kristen itu tidak pernah digoda oleh iblis. Kenapa? Iblis itu kami sudah makan jadi tai. Makanya ngapain iblis goda iblis kan gitu. Nah itu saya bilang, itu pendapat Ucup. Itu pendapat Ucup. Dan oke, kalau itu Ucup tujukan kepada saya, oke, saya terima dengan ikhlas. Terserah itu pendapat Ucup. Nah, oke.
Memang Ucup itu maunya seperti itu. Oke, supaya selesai masalah. Oke, saya terima. Oke. Tapi yang ada dalilnya itu ya bahwa iblis itu ada di lubang orang Muslim, kan begitu. Ini dengar lagunya. Ada setan di hidungmu, Cup. Ada setan. Pelanggaran ente bang, pelanggaran Ya, tuh, iya. pelanggaran Ya, tuh, oke. kan kena kan? Pelanggaran dia teman-teman, kena pelanggaran. Iya ya, ngapain iblis goda iblis kan gitu ya? Pelanggaran sendiri dia tuh dikeluarkan TikTok. Ada notifnya tempat saya pelanggaran dia. Aduh, ya betul kan kata saya, ngapain iblis goda iblis kan gitu. Udah tahu ya di dalam babi ada iblis masuk. Kau makan babinya kata kau, dan kau akui kau makan iblisnya. Kalau kau makan iblisnya berarti iblisnya pindah ke tubuh kau kan gitu. Kau kemasukan iblis. Jadi nggak mungkin orang Kristen itu digoda oleh iblis. Kenapa? Ngapain coba kalau iblis goda iblis? Ngapain? Aduh. Mana Bang Riko tadi? Naik dulu ya. Iklan sebentar ya teman-teman semuanya. Aduh, sabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Riko. Iya teman-teman semuanya, ini Bang Riko mau iklan sebentar ya. Jeda sebentar gitu. Kalau saya naikin Kristen terus capek mulut saya ya. Silakan Bang Riko. Baik, terima kasih Ustadz. Semoga sehat selalu ya. Ya, saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung, sedang berjualan saudaraku, dimohon dibantu ya. Jual kami ada cemilan dari Belitung, ada empek sutra ikan tenggiri, ada abon ikan tenggiri, ada pastel ikan tenggiri, ada kerupuk ikan tenggiri, ada pratek ikan tenggiri, semua serba ikan dari Tanjung Pandan Belitung. Kami kirimkan melalui parcel Cicepat JNT. Yang mau bantu langsung ke WhatsApp saya ada di bio ini, di akun ini, silahkan diklik atau di follow juga nggak apa-apa. Kami akan kirimkan sesuai pesanan ya. WhatsAppnya ada di bio ya, di akun ini, lihat PT-PT-nya. Yang mau beliin buat Ustadz Yusuf PI silakan hubungi saya langsung juga ya. Terima kasih Pak Ustadz, tambahin dikit. Oke. Ya teman-teman semuanya ya, mari kita bantu perekonomian mualaf kita ya. Beliau dari Kristen masuk ke agama Islam, lalu makan tiap hari ya dengan cara mencari yang halal, yaitu berdagang cemilan gitu ya. Siapa tahu teman-teman mau beliin buat keluarganya atau mau beliin buat saya ya, silahkan di follow beliau, silahkan di DM beliau, nanti berurusan di DM atau di WhatsApp beliau ya. Silahkan, ayo dibeli ya, mari dibeli teman-teman semuanya untuk nyemil sambil nonton live streaming saya tiap malam gitu ya. Gitu. Semoga Ustadz panjang umur, sehat selalu ya. Wah iya kak Bang Riko. Semangat untuk berdakwah terus. Amin, amin. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Terima kasih Ustadz, terima kasih udah kebaikan terhadap saya ya. Ya, oke ya teman-teman, di follow aja beliau kalau mau beli ya. Udah ada laku nggak dari kemarin? Ada yang bertanya doang Pak Ustadz. Jadi kasihan kali. Iya dibelilah, jangan cuma bertanya doang ya. Dibelilah ya. Anggaplah kita membeli itu untuk membantu beliau gitu ya, membantu mualaf kita ya. Oke, udah di follow-follownya, udah di ininya. Nanti silakan langsung berurusan dengan Bang Riko di DM ya. Gitu ya. Iya Pak Ustadz. Oke. Ya. Semuanya sehat selalu ya, amin. Oke. Gimana cara belinya? Langsung DM beliau ya. Gimana cara belinya? Langsung ke WhatsApp bisa tuh, atau ke DM beliau ya. Ada di bio beliau gitu ya. Oke.
Bang Riko, saya izin naikkan Kristen yang lain Ya ya. baik Pak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama Bang Riko, berkah selalu ya, semoga lancar rezekinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Oke ya teman-teman, suruh aja itu iblis makan makanan bergizi gitu ya. Jangan iblisnya yang kau makan, iblisnya kau kasih makan juga lah ya. Iya, oke. Aduh. Apa ini? Iblis selanjutnya katanya. Aduh. Baginda Mulana, apa ini? Syukron jazakallah ya, pausnya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Bang. Malam. Iya, Islam Kristen Bang. Kristen Bang. Open cam dulu lah. Nggak bisa nih kameranya Bang. Udah tuh saya kirimkan. Dibuka dulu kameranya. Oke. Tepuk tangan buat abangnya. Bang, ente mau nanya atau mau ditanya nih? Oh gini Bang. Kenapa sih Bang kita bahas-bahas agama gitu Bang ya? Abang mau tahu alasannya? Iya Bang ya. Baik, kenapa saya bahas agama? Baik, karena ada 3 hal Bang yang mendasari saya membahas agama. Ya, khususnya Kristen. Abang dengarkan dulu sampai selesai ya. Iya Bang. Apa yang mendasari saya 3 hal tersebut? 1, ya Bang ya, banyaknya orang-orang Kristen dari oknum Kristen, contoh seperti Edis TV, Pendeta Bom, Pendeta Saipudin, belum lagi apologet Kristen lainnya yang membahas Al-Quran saya, padahal mereka Kristen, yang membahas agama Islam gitu. Al-Quran saya mereka nggak bisa baca, tapi berani-berani mereka membahas Al-Quran saya, padahal mereka nggak bisa baca. Dengan itulah ya, ini satu alasan kenapa saya membuka live streaming, agar mereka mau mikir gitu. Daripada kau bahas Quranku di situ, lebih baik kau nih ya, seperti judul saya nih, dikaji gitu, maksud saya di live streaming Anda. Jangan kau bahas Islam di sana. Itu satu. Yang kedua, dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke ya Bang ya, banyak rumah umat Islam yang diketuk oleh orang Kristen, lalu dia menawarkan untuk masuk ke dalam agama Kristen. Banyak terjadi di seluruh Indonesia, dan abang bisa lihat di beberapa video di aplikasi yang besar gitu ya, yang merah gitu, aplikasi merah gitu. Tahu sendiri lah aplikasi merah ya kan, media sosial juga gitu. Utup. Di situ banyak tuh ya, banyak orang Kristen yang tertangkap gitu, sampai di pos kamling diletakkan di situ. Karena apa? Dia menjajakan agamanya ke Muslim. Ini melanggar undang-undang yang ada di dalam negara kita. Itu yang kedua yang mendasari saya. Yang ketiga karena kosakata Islam itu dipakai oleh Kristen Indonesia, lalu dimasukkan ke dalam keagamaan mereka dan disalahartikan. Kosakata apa saja? Contoh, kosakata Allah. Allah itu nama Tuhan umat Islam. Lalu dikatakan Allah itu adalah gelar. Kan gak nyambung. Ini menyalahi kaidah bahasa.